Materi yang pertama kita minta dari KNPI, ada adik mahasiswa yang ada bawa flashdisk, silakan ambil di laptop panitia. Kepada Bung Selamat, waktu tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Kalau selamat pagi kan katanya masih semangat. Jadi waktu ketika kita dulu, saya kuliah dulu, mungkin gini. Kalau kuliah itu, kalau kita nggak pernah demo, jadi teman banci di mahasiswa, nggak pernah ke demo gitu kan. Itu persepsi. Kenapa? Walaupun dulu kita pernah tidur di kolong jembatan, kejar-kejar, sering mati. Itulah pengalaman yang akan membekas dalam diri kita gitu loh. Ini ada beberapa teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori genetik. Dia menjadi pemimpin adalah pembawaan sejak lahir atau alamiah. Sebuah terah raja-raja gitu ya, terah raja-raja maka akan melahirkan raja-raja. Cuma dalam tanda kutip, teman-teman yang duduk di sini adalah sebagai calon pemimpin. Yakinlah itu. Sekarang teman-teman, ketika di kampus jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang. Saya Mulkan dari National Corruption Watch Provinsi Kepri. Buat semangat supaya nggak ngantuk. Coba merdeka! 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 Nggak ngantuk kan? Udah ada miring-miring ya. Jadi kita gampang aja untuk jadi aktivis. Pertama saya kasih resep, buka di Google DJPK, dicatat djpk.dq.go.id. Di situ dibuka semua laporan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di situ bisa masuk temuan-temuan korupsi di seluruh daerah. Itu asal mulai dari situ aja kita main, kita lihat di situ laporan misalkan udah terbuka, di situ bisa lihat, kita mau lihat Batam, di situ laporan keuangan ada, pemeriksaan, di situ banyak temuan-temuan. Misalkan kita mau buka dinas pendidikan dibuka tahun berapa, di situ mau tahun 2013, 2014, di situ bisa dibuka. Nah, kemarin kita udah buka, ada temuan di dinas pendidikan Kota Batam tentang tryout yang dianggarkan oleh pemerintah daerah Kota Batam 1,8 miliar, 4 kali tryout dalam 1 tahun, dianggarkan di RAPBD Kota Batam, tiba-tiba dilakukan cuma 1 kali. Berarti dia korupsi berapa itu? Ya kan kita bisa hitung. Nah, ini dinas. Nah, ini kita bisa masuk langsung ke substansinya aja ya. Nggak usah panjang-panjang kita ke sana. Jadi kita langsung buka aja itu rumusnya di situ. Departemen keuangan itu. Nah, kita bisa buka. Yang lebih kurang ajar lagi, dinas pendidikan ini dia mengambil anggaran lagi dari dana BOS. 1 siswa 25.000 dikali berapa ribu siswa yang ada di Kota Batam. Nah, sekarang kasusnya lagi bergulir di kejaksaan. Nah, kemarin kita coba menggiring kasus ini, sudah namanya sprindik, surat perintah penyelidikan. Karena mahasiswa ini punya imunisasi, mau dia hancurkan itu demo, kalau kita hancurkan pintu berapi segala macam, itu nggak bakal kena kriminalisasi karena mahasiswa begitu, tukang merusak. Iya, hancurkan ya, hancurkan, betul. Nggak ada di penjara, nggak ada yang dia apa-apain. Paling udah yang itu dia udah stop, udah habis barang orang itu kan pecah-pecah, gedung dewan itu atau gedung itu udah begitu ceritanya. Nah, sekarang teman-teman mahasiswa ini cuman ambil data dari situ aja. Karena apa? Pihak kejaksaan ini nggak mau masuk ke ranah hukum itu melalui jendela. Jendela itu ada laporan hasil pemeriksaan BPK. Karena orang yang masuk jendela itu nggak sopan. Nah, kita buatkan pintu supaya kita masuk lebih sopan. Ya itulah kita membuat laporan. Ada indikasi dugaan, kita jangan lupa pakai dugaan itu indikasi korupsi terhadap dinas yang terkait, yang kita investigasi, kita
cek di lapangan juga. Pak, apa betul Bapak menyelenggarakan suatu permasalahan apa kegiatan ini dengan jalur yang betul? Dia bilang, kalau maling sampai sekarang nggak ada yang ngaku, itu aja. Nah, semua pasti nggak ada yang ngaku. Cuman permasalahannya kita membuat suatu laporan, investigasi, kita laporkan ke pihak Polda bisa atau Kejaksaan bisa. Nah itu yang kedua, kita nanti dipanggil oleh pihak penegak hukum sebagai pelapor. Kita di BAP tentang permasalahan yang dilaporkan sama kita dengan indikasi korupsi di suatu instansi. Nah itu alurnya udah itu. Nah teman-teman manusia mesti harus kreatif lah, ya kan? Nah ini di sini teman-teman barangkali 1-2 orang ini pasti harus inilah jadi pionir karena apa? Kita udah sepakat korupsi itu extra ordinary crime, kejahatan yang paling sadis. Itu masalahnya. Kalau teman-teman mahasiswa ini udah satu aja menyelamatkan uang negara, berarti udah dapat pahala. Itu melaporkan satu kejahatan korupsi, misalkan ada dinas sekian miliar, bisa menyelesaikan satu permasalahan sampai sidang, sampai vonis, sampai dihukum koruptornya itu udah menyelamatkan uang negara. Gitu. Nah sampai sekarang kita dari NCW ini sekitar 46 kasus yang udah masuk, sekitar 12 kasus udah vonis penjara, 8 lagi sidang tipikor di Tanjung Pinang, sekitar 9 lagi sprindik lagi berjalan. Yang terakhir yang kita masukin ke KPK sama Kejaksaan Agung itu depan mata kita tuh reklamasi yang udah hancur itu diuruk laut segala macam itu permasalahan di situ. Jadi teman-teman mahasiswa ini udahlah gerak action aja, nggak usah nunggu komando siapa-siapa. Karena kita dulu leluasa gitu, nggak ada beban. Kita nggak ada beban, mahasiswa itu nggak ada beban. Kita membuat suatu gerakan, namanya idealis. Saya mahasiswa Pak, Bapak koruptor, saya mesti penjara Bapak. Berani nggak? Ya itu harus itu. Yang penting kita jalan terus sampai selesai kasus itu. Satu aja, 1 bulan 1 kasus, nggak usah banyak-banyak. 1 bulan kasus laporin. Ini temuan kayak di pinggir jalan kita ini kan kasus semua nih. Di depan kampus ini kasus semua nih. 26 miliar. Nah itu kita udah laporkan ke pihak kejaksaan. Korupsi ini memang udah bahaya. Cobalah teman-teman dari di sini punya motivasi, punya satu keinginan untuk ikut serta pemberantas korupsi. Suatu saat nanti kawan-kawan bisa jadi menjadi suatu pejabat, bisa jadi menjadi suatu bos, bisa menjadi suatu ini. Kawan-kawan jangan jauhi pers. Nah, menjauh dari pers adalah suatu menurut saya suatu kerugian. Karena pers berdasarkan undang-undang pers, jika Anda dirugikan, maka Anda mempunyai hak jawab. Gunakan hak jawab. Bagaimana pendapat Bapak, saran atau masukan agar saya bisa membagi waktu antara mencari uang, kuliah, kerjain tugas, dan segala macam? Bagaimana kalau masyarakat itu tahu bahwa dia itu berbohong apa tidak berbohong?